Yusyrik billahi syai'an dakhalan nar. Tapi siapa yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah, dia masuk neraka. Mudah-mudahan jadi satu stimulan buat kita juga buat makin gas lah ya untuk belajar tauhid ya. Memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Zainers, apa kabar? Insyaallah alhamdulillah ya. Aman-aman semua, mudah-mudahan semua ya. Ini kita ketemu lagi di program dari Zayan TV Tauhid Keepers. Ini edisi kedua setelah waktu yang lalu kita di opening bahas apa itu tauhid gitu. Di program ini kita ana recap mungkin ya, untuk ini memang khusus untuk ngebahas tentang tauhid. Jadi memang sesuatu yang memang yang benar-benar kita harus benar-benar belajar dari tauhid lah untuk sebagai dasar dari untuk ibadah kita selanjutnya insyaallah. Tetap bersama dengan guru kita Ustaz Agus Hendra Gunawan hafizahullah taala. Masyaallah. Ustaz, sehat. Sehat ya? Aman. Masya Allah. Ini seger bener nih hijau-hijau nih. Masya Allah. Nih kita masih di bengkel, Tat. Nih, kayaknya kita di sini terus nih, Tat. Iya, Bapak, bengkel tauhid. Masya Allah. Makanya ada perkataan dari ulama salaf ya. Ya. Orang belajar tauhid itu seperti benerin hati pada badan. Oh. Jadi orang belajar tauhid itu kayak benerin hati pada badan. Kalau hati bagus kan bagus semuanya. Masya Allah. Ya, kalau ini jadi bengkel iman ya. Insyaallah. Ajib, ya. Masya Allah. Tat, sedikit recap dari yang bahasan kita yang lalu, Tat. Oh, sebelum kita mulai, mungkin dari Zainers prepare buat catatan, ya kan? Mungkin ada perkataan ikatlah ilmu dengan tulisan ya, Tat ya. Masya Allah. Lanjut, Tat. Baik. Zainers semuanya, mudah-mudahan dengan pelajaran tauhid ini ya badan kita akan kita servis. Karena tadi saya sudah sebutkan orang belajar tauhid itu kayak benerin jantung pada badan. Kalau jantung bagus kan semua bagus, darah juga alirannya bagus ya. Kalau tauhid bagus insyaallah semuanya bagus. Ya. Sebelum saya mulai tentang kita bahas tauhid kemarin kan, bahwa keutamaan tauhid yang pertama adalah bahwa itu adalah hikmah diciptakannya jin dan manusia. Jadi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jin dan manusia itu untuk beribadah. Dan beribadah itu tidak akan manfaat tanpa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, poin yang kedua bahwa kenapa pentingnya belajar tauhid? Karena tauhid itu ternyata adalah syarat masuk surga. Semua orang pengen tahu masuk surga. Oh iya. Ya, Ibnu Qayyim bilang ada 4 yang bagus kita pikirin. Ya, kan kita banyak ya suka mikirin macam-macam. Padahal ada 4 yang bagus kita suka pikirin. 1, pikirin bagaimana surga. Kemudian yang kedua, mikirin bagaimana cara masuk ke dalamnya. Yang ketiga, bagus kalau kita suka mikirin neraka. Yang keempat, bagaimana cara menghindarinya. Nah, Zainah semuanya kan kalau dengar surga ajib-ajib deh. Nggak bisa dibayangkan oleh pikiran kita ya. Karena kenikmatan yang tak terbatas, luar biasa. Masya Allah. Nah, ternyata syaratnya ya adalah tauhid. Syaratnya adalah tauhid. Nah, ini gue boleh cerita nggak sih sebentar? Boleh dong. Ya. Kalau ada yang cerita nggak ada yang dengerin, Tat. Kalau Ustaz kudu. Tadi Ana habis ngajar. Jadi ceritanya tuh ibu itu meninggal. Ada ibu meninggal ya. Dan anak-anak suaminya ini ya pengen banget kebiasaan ibunya itu diamalkan sama mereka. Diterusin lagi nih. Terusin. Kan salah satu amal yang bermanfaat buat mayit adalah
kebiasaan-kebiasaan baik yang dilanjutkan oleh anak-anak. Tahu nggak bro, ibunya punya kebiasaan apa? Apa tuh? Dia suka banget kajian tauhid. Jarang banget ya. Waduh. Orang kan punya Umur berapa, Tat? Itu ya nggak tahu, yang 40-an, 50-an ya. Jadi saya tuh kaget juga, Ustadz ngajar ini ada yang mau kajian apa? Kajian tauhid. Kenapa? Ibunya tuh sangat suka tauhid dan senang tauhid, maka pengen anak-anaknya juga belajar tauhid. Masya Allah. Orang-orang kan biasa ibu-ibu ya sukanya ngumpulin tas. Enggak Bu ya. Suka banget yang namanya mungkin rumah apa ya. Ini ibu ini suka kajian tauhid. Sehingga tadi saya ngajar tuh, ya Allah mudah-mudahan berharap ya ibu ini Allah mudahkan jalannya menuju surga. Amin insyaallah. Karena kebiasaannya itu kajian tauhid. Dahsyat kebiasaannya tuh. Iya, makanya kok ada kajian. Jadi ini dikit temanya apa Bu? Ini kajian tauhid. Kenapa? Ya karena ibunya itu punya kebiasaan kajian tauhid. Maka kita pengen meneruskan kajian tauhid yang dilakukan oleh ibu. Masya Allah. Ya mudah-mudahan ya Allah mudahkan. Amin insya Allah. Ya, insya Allah. Karena Zain semuanya. Poin yang kedua, syarat masuk surga itu harus bertauhid. Ingat loh, semua itu ada kuncinya loh. Ya. Ya, kata Ibnu Qayyim ya, Allah telah menjadikan bagi setiap tujuan sebuah kunci. Semua tujuan ada kunci. Dan membuka tujuan tersebut ya dengan kunci tadi. Contoh, bersuci kuncinya sholat. Betul? Betul. Ihram kuncinya haji. Jujur kuncinya kebaikan, kata Ibnu Qayyim. Baik dalam bertanya kuncinya ilmu. Saling mendoakan dan sabar kuncinya pertolongan. Syukur kuncinya tambahan nikmat. Itu kan syukur ya. Kalau antum bersyukur kan dapat nikmat tambah. Kemudian cinta dan zikir kuncinya kecintaan kepada Allah. Takwa kuncinya keberhasilan. Harap takut kuncinya kesuksesan. Ada lagi, doa kuncinya ijabah. Usaha, istighfar, takwa kuncinya rizki. Masya Allah. Jadi semua ada kuncinya bro. Ada kuncinya semuanya. Dan kunci surga adalah tauhid. Kunci surga adalah tauhid. Jadi semua itu ada kunci-kuncinya. Dan kunci surga adalah tauhid. Makanya Zainas, gak main-main nih. Antum sedang megang sebuah kunci yang tidak akan pernah terbuka surga kecuali dengan kunci tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Tapi pertanyaan lagi tauhid di setiap orang itu, apalagi itu jadi sebuah kunci. Maksudnya, apakah semua muslim itu pasti punya tauhid atau kadar tauhid yang beda-beda, itu satu, atau bisa aja ada seorang muslim yang memang nggak bertauhid sama sekali, satu? Bisa banget. Ada orang dapat hidayah nggak diurus. Islam dari kecil, tapi kagak diurus hidayahnya. Kagak taklim, kagak kajian. Ya, terus kalau kajian juga yang macam-macam, bukan yang penting. Karena kan kajian tuh banyak ya. Iya. Seharusnya dia cari yang paling penting. Yang paling dia butuhkan. Nomor satu ya tauhid. Jadi ada seorang muslim yang tauhidnya mungkin 0. Masya Allah. Ya. Ngeri. Ada orang yang bertauhid mungkin tauhidnya baru setengah. Maka kita berharap tauhid kita ini bisa gaspol, bisa maksimal. Ya, maka makin bertauhid seseorang, ya itu makin tadi jantungnya bagus, semuanya akan bagus. Betul. Ya. Betul. Kayak gini loh. Orang yang bertauhid itu harus cinta orang tua. Jadi dia makin bertauhid makin sayang sama orang tua. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah.
wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Jadi orang tua itu ditaruh di bawah Allah ya. Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban berbakti kepada orang tua seperti kewajiban bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Masya Allah. Masya Allah. Oke, Zainus semuanya, kita semua pengen masuk surga. Ya. Nah, miliki kunci ini, yaitu tauhid. Dan kalau antum bertauhid dengan bagus, maksimal, insyaallah antum menjadi orang yang berbakti sama orang tua, dermawan. Masya Allah. Ya kagak ada orang tauhid pelit kali. Itu masalah sama tauhid ya. Gitu ya. Mau ada orang bertauhid sama orang tua durhaka, nggak ada. Tauhid ini benerin jantung, bener-bener jantung bagus, semua bagus tubuh. Iya. Ya, dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuh alqaha ila Maryam wa ruhum minh wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahul jannah ala ma kana minal amal." Ngerti? Enggak, Lu kenapa tadi ini? lagi nyari yang ujungnya nih, kira-kira ngerti ujung sampai ujung nggak ada yang ngerti ternyata. Iya, baik. Barang siapa bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Satu. Selanjutnya, ya, dan dia juga bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Ingat, hamba dan rasulnya. Ya, nggak boleh kita minta kepada Nabi Muhammad, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga, ya, begitu juga dia bersaksi bahwa ini yang unik nih. Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Jadi setelah kita bersaksi tiada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah dan tidak ada sekutunya, Muhammad adalah hamba dan Rasulnya, Isa adalah hamba dan Rasulnya. Yang salah loh. Spesifik disebutin. Sebutin dia di sini. Isa hamba dan Rasulnya. Ya, serta kalimatnya. Maksudnya kalimatnya di sini Allah menciptakan Isa dengan kalimatnya, yaitu apa? Kun. Ya. Yang disampaikan kepada Maryam dan ruh darinya. Betul, ada 3 tuh ya? Iya. 4. Juga bersaksi bahwa surga dan neraka adalah benar adanya. Percaya nggak sama surga? Percaya. Percaya. Neraka? Percaya. Kan ada orang nggak percaya sama surga dan neraka. Ya, percayanya apa percayanya? Saya pernah ngajar, Zayanas. Itu saya tuh dilarang nerangin tentang neraka sama yang punya rumah. Kenapa? Itu yang punya rumah gak percaya sama neraka. Emang Pak Ustadz pernah ke sono? Masya Allah. Di surga aja percaya kan dia? Oh, surga mungkin dia percaya, tapi sama neraka gak percaya dia. Sampai saya pernah dulu ngajar. Disuruh lagi ngajar, lagi khotib Jumat. Itu ada orang gini-gini sama saya. Apa tuh? Nggak tahu, habis sholat saya tanya kenapa. Bapak kalau di sini jangan nerangin neraka, neranginnya surga aja. Waduh. Jadi itu kampung khusus spesialis nerangin surga, nggak mau nerangin neraka. Ya, kita lanjutin. Ya, jadi yang keempat nih ya, dan dia bersaksi bahwa surga dan neraka itu benar adanya. Maka ini yang enak nih, yang terakhir nih. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga apapun amalnya. Masya Allah. 4. Masih ingat nggak? Ingat, Tad. Bersaksi tidak Tuhan selain Allah dan tidak menyekutukannya. Muhammad adalah hamba dan Rasulnya. Zayanas terusin. Apa? Lanjut. Isa adalah hamba dan Rasulnya. Terus percaya atas surga dan surga dan neraka. Ya, dah. Percaya 4 ini. 4. Silakan Anda masuk ke dalam surga apapun amalnya. Masya Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
Masya Allah. Bahkan bro, ada lagi yang sangat-sangat Mungkin hadisnya seru. nih sangat-sangat bikin kita seneng. Di hadis yang lain dalam lafaz Muslim disebutkan, adkhalahullahu min ayyi abwabil jannah ats-tsamaniyah syaa. Allah akan masukkan antum semua yang 4 tadi tuh, percaya mentah tadi, ke pintu surga mana saja dari 8 pintu surga yang ia suka. Kan pintu surga ada 8. 8. bro. Iya. Terus antum Terserah asal tuh ya. 4 tadi nih mau masuk mana deh? Terserah tuh ya mau Itu masuk. baru pintunya dulu, belum dalamnya. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Nggak usah mikirin beda dari ya kalau tauhidnya cekak. Ya, mikirin beda. Nanti mah gampang dah, Masya Allah. Asal 4 ini tadi. 4 tadi ya. Ya, ini salah satunya nih. Apa tadi? Yaitu bahwa orang ini meyakini, bersaksi, menyatakan tiada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah dan tidak menyekutukannya. Maka itu nomor 1 kan Satu, tadi? iya. Ya, Muhammad adalah hamba Hamba Allah dan dan Rasulnya. Isa juga hamba Allah dan Rasulnya. Kemudian yang terakhir surga dan neraka. Dia yakin semuanya, iman semuanya. Antum silakan masuk surga dengan apapun amalnya, dan antum boleh masuk surga dari 8 pintu yang mau antum suka mana silakan. Masya Allah. Masya Allah. Masih belum selesai bro, Waduh. masih ada lagi nih hadisnya. Kita kan lagi bahas poin kedua, Iya. bahwa pentingnya tauhid adalah ternyata ini adalah kunci Surga. dan sebab menyebabkan manusia masuk ke dalam surga. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata la yusyrik billahi syai'an dakhalal jannah." Siapa yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah. Antum kan bakalan mati juga ya. Iya. Ya. Dan antum mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah. Apa kata Nabi? Ya, dakhalal jannah. Antum mati syaratnya nggak ada syirik. Syirik. Antum masuk surga. Sebaliknya, waman mata yusyrik billahi syai'an dakhalan nar. Tapi siapa yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah, dia masuk neraka. Disebutkan oleh Muslim. Masya Allah. Dalam banget. Ya Allah, Zayanas, please deh, belajar tauhid yang benar. Belajar tauhid yang benar. Masya Allah. Masya Allah. Antum punya kesempatan besar untuk masuk terus surga, dan antum punya kesempatan besar mau milih masuk dari surga pintu yang mana, asal antum mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah Ustaz. Tapi sebelum ini Tat, mumpung ingat Tat, agak mundur sedikit lah. Ini buat kita nih, Ana nih, maksudnya yang baru mau mulai untuk hijrah gitu ya. Ada nggak tuh tahapan yang berkaitan dengan tauhidnya Tat? Kita mesti belajar apa dulu nih misalnya? Karena kan takutnya ya tadi ada kadang-kadang ada yang ngelongkap lah sampai mana tiba-tiba udah ya. Itu Buat gimana? Zainat semuanya ya, buat yang para orang-orang yang baru hijrah ya, antum kalau mau melakukan sesuatu pasti cari yang lebih penting, apalagi waktu udah mepet. Iya, betul. Ya, antum mau mepet pergi-pergi, masa mandi dulu? Iya. Antum waktunya udah pesawat mau jalan, masa antum harus melakukan hal yang mungkin bukan nggak penting, penting. Tapi ketika pesawat mau jalan, antum waktunya sudah mepet. Ada skala prioritas. Ada ya, skala prioritas. Maka tauhid adalah skala prioritas. Jadi ya belajar. Pokoknya saya katakan semua belajar agama itu penting. Ya, semua agama itu nggak ada yang nggak penting di dalam syariat Islam ya, penting semua. Tapi ada yang lebih penting. Itu tauhid. Masya Allah. Ya, karena ini kunci. Kunci ya. Kunci Ya, Ustaz. kunci. Kunci bro. Kunci. Waduh. Kita nyampe depan pintu nggak pegang kunci. Masa mau dicongkel? Kira dunia dicongkel pintu. Lah pintu surga dicongkel bagaimana nyongkelnya? Masya Allah. Ya Allah, Pak, mungkin untuk sampai sini mungkin sampai yang di kedua tadi tuh ya. Ya, kedua. Poin kedua ya. Kedua. Untuk mungkin next episode kita bahas yang ketiga Insya Allah dan yang seterusnya ketiga. ya.
Masya Allah Zainers, alhamdulillah kita udah mulai naik ke step yang 2 nih. Nah misalnya mungkin mudah-mudahan ada nyatet juga ya, ada beberapa poin penting terutama soal hadis-hadis tadi yang benar-benar mendukung dari tahapan yang kedua ini ya. Masya Allah, mudah-mudahan jadi satu stimulat buat kita juga buat makin gas lah ya untuk belajar tauhid ya. Memang agak kalau dibilang malas enggak sih, cuma kalau dibilang kekeh gitu kadang-kadang juga nggak ngerti gitu kan. Memang mesti pelan-pelan aja gitu ya. Pelan, dan yang penting pasti ya. Pasti daripada dia cepet-cepet tapi bingung. Dan kalau sudah selesai kita bahas tauhid ya harusnya dari ulang lagi. Iya benar. Jadi jangan cuma sekali. Zainers ya terus aja putar lagi tuh videonya. Ya sampai rusak. Masya Allah. Ustaz, nanti kita mau buka sesi tanya jawab mungkin setelah selesai sampai ini tadi ya. Jadi ada murojaah buat jamaah mungkin itu ya. Insyaallah. Jazakallahu khairan Ustaz. Masya Allah. Zainers, kita tiba di akhir acara ya, insyaallah kita bisa lanjut lagi ke poin berikutnya dengan pembahasan yang insyaallah lebih detail dan mungkin kita makin semangat untuk belajar tauhid terutama ya. So bro and sis ya, mudah-mudahan kita selalu benar-benar jaga tauhid kita dan mudah-mudahan acara Tauhid Keepers benar-benar bikin kita keep untuk belajar tauhid ya, Masya Allah ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis Ustaz. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.